Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ishaq Nur Safi'i dengan NIM 11980300152 dari jurusan Sosiologi semester 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara dengan kasus dan teori yang mendukung. Selamat menyaksikan. Definisi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan sistem nilai yang dijadikan dasar dari segala hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku. Keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia, terlihat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga era sekarang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan, yang berarti Pancasila diterima oleh seluruh masyarakat. Sebagai warga negara, tentunya kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah mempertahankan Pancasila. Dengan demikian, dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di dalam setiap silanya. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antara sila atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak akan berfungsi. Selanjutnya, mengenai aspek-aspek penting dari Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Pancasila sebagai norma dasar negara bersifat mengikat semua warga negara Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya. Semua warga negara, pejabat, lembaga negara, bahkan hukum perundang-undangan wajib bersumber dari sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Dan yang ketiga, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan dalam penyelenggaraan negara. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila mempunyai maknanya tersendiri. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pengakuan eksistensi Tuhan yang Maha Esa, negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya, dan negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, serta kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Toleransi antar pemeluk agama terjaga dan negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Makna sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain, menerapkan perilaku yang beradab, dan menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Makna sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Setiap manusia
cinta tanah airnya, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, anti rasis dan anti diskriminasi, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air, kemanapun kaki melangkah, dimanapun tumbuh berada, jiwanya tetap merah putih. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat, serta musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat, retribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah, negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Dari kelima makna Pancasila yang dipaparkan tersebut, kita bisa melihat kekuatan positif yang ditompang oleh Pancasila sebagai landasan hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Makna yang sudah dipaparkan Pancasila tersebut menunjukkan peran penting Pancasila bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setelah memahami pemaparan materi tersebut mengenai Pancasila sebagai dasar negara, berikut saya paparkan kasus-kasus yang sedang ramai di tengah masyarakat sebagai berikut. Ya, kita akan masuk ke informasi yang pertama. Ini ada sebuah video dari warganet tentang seorang dokter yang menolak pasien gawat darurat menjadi viral dan juga memicu kemarahan warganet di Yogyakarta. Made Sueca, warga desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali mengamuk di UGD RSUD Negara. Dalam kasus-kasus tersebut, berisikan bahwa orang yang berhak mendapatkan pelayanan rumah sakit ialah orang yang mempunyai uang atau yang mampu. Hal ini menandakan bahwa dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah omong kosong belaka yang terbukti tidak diimplementasikan terhadap masyarakat itu sendiri. Di sini saya mengambil untuk memecahkan kasus tersebut. Tertulis bahwa teori stratifikasi sosial fungsional merupakan teori sosial yang diintrodusir dan dikembangkan oleh Kingsley Davis dan Wilbur Moore pada tahun 1945. Mereka memandang stratifikasi sosial sebagai sesuatu yang universal dan bagi mereka tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi karena masyarakat memerlukan sistem semacam itu dan terwujud dalam sistem stratifikasi. Stratifikasi sebagai struktur dengan menegaskan bahwa stratifikasi tidak berarti individu dalam sistem stratifikasi, namun sebagai sistem posisi. Hak-hak istimewa yang diterima individu yang menduduki stratifikasi struktural yang tinggi dari masyarakat, dan hal ini akan melanggengkan posisi istimewa yang orang-orang yang telah memiliki kekuasaan, prestise, dan uang. Karena orang-orang ini berhak mendapatkan hadiah atau imbalan seperti itu dari masyarakat demi kebaikan masyarakat sendiri. Jika kita lihat bahwa kasus tersebut, jika dikaitkan dengan teori ini, bisa dijelaskan bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam teori stratifikasi sosial fungsional. Terlihat jelas mengenai teori ini menjelaskan adanya perbedaan kelas atau posisi keistimewaan menyebabkan ketidakadilan di Indonesia sangat lemah. Dalam hal ini, bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanyalah omong kosong belaka. Terbukti adanya beberapa kasus yang membedakan kelas sosial, salah satunya kasus yang saya jelaskan tersebut, menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia karena yang mempunyai uang ialah yang bisa ditangani di rumah sakit, padahal nyawa lebih berharga daripada uang. Bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau video yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.